Munafik dan sombong, jatuhkan sanksi ke Rusia namun Barat tetap lakukan bisnis dengan negara Putin secara diam-diam. Waduh. I say this is dumping what they do. I mean, this is easy. You distribute everything in hundreds of millions of pieces. You sell it to a discount price. You take the returns back. And at the end, where is your profit? Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Sudah menjadi rahasia umum jika Barat sangatlah munafik dan menerapkan standar ganda yang terbaru. Mereka mengembargo Rusia dan memberikan Putin sanksi habis-habisan pada Rusia. Namun pada faktanya bisnis dengan Rusia masih terus berjalan di belakang layar agar tidak ketinggalan cuan. Lantas dunia melihat ini adalah sebuah kesombongan dan juga kemunafikan yang luar biasa bagi Barat. Negara-negara Barat dianggap sombong dan munafik karena telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia tapi masih melakukan bisnis di Moskow di belakang layar. Penilaian itu disampaikan CEO Swatch Group, Nick Hayek, kepada surat kabar Sonntagblick pada hari Minggu. Swatch Group adalah rekayasa ataupun raksasa pembuat arloji Swiss. Hayek mengatakan negara-negara Barat menunjukkan standar ganda yang sangat jelas ketika menyangkut konflik di Ukraina dan juga menentang upaya untuk mengakhiri pertempuran melalui diplomasi. Seluruh dunia sepertinya bertindak hanya berdasarkan ideologi. Ambil contoh perang di Ukraina, kita semua ingin konflik ini berakhir. Orang-orang sekarat setiap hari, tidak peduli dan pihak manapun mereka berbeda ataupun berada, kata bos arloji ternama tersebut. Dulu orang berusaha mencari solusi melalui diplomasi, saat ini Anda tidak dapat melakukan hal itu lagi. Jika tidak, Anda akan dituduh mengkhianati kebebasan dan juga demokrasi, ujarnya. Kemajuan menuntut solusi pragmatis. Apakah menurut Anda ada gunanya bagi siapapun jika Menteri Luar Negeri Jerman menyebut Presiden China Xi Jinping sebagai diktator? Kata Hayek merujuk pada pernyataan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock baru-baru ini. Ketika ditanya apakah menurutnya negara-negara Barat sombong, Hayek menjawab bahwa mereka juga munafik. Hal itu, kata dia, dapat dilihat dari sanksi yang mereka jatuhkan terhadap Rusia. Mereka memaksakannya dan terus melakukan bisnis di belakang mereka. Sebaliknya, Amerika Serikat mendapat untung karena mereka kini bisa memasok gas ke Eropa. Arab Saudi tiba-tiba menjadi pemasok energi yang sangat disukai, kata Hayek. Dengan alasan bahwa sanksi hanya basa-basi, kecuali semua orang menerapkannya. Menurut Hayek, Swiss yang dikenal dengan sikap netralnya sejak lama tidak dapat lagi memainkan peran positif dalam menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina karena pemerintah Swiss tidak fokus pada diplomasi. Negara-negara Barat termasuk banyak anggota NATO menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap Moskow sebagai tanggapan atas invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022 lalu. Pembatasan ekspor energi Rusia diberlakukan meskipun ada peringatan dari para pejabat dan juga pakar bahwa hal itu akan merugikan perekonomian negara-negara Eropa. Di saat yang sama, Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas baru-baru ini terjerat skandal setelah terungkap bahwa suaminya memiliki saham di sebuah perusahaan logistik yang terus berbisnis di Rusia setelah perang Rusia-Ukraina pecah. Negosiasi antara Moskow dan juga Kiev gagal pada musim semi 2022 dan juga kedua belah pihak saling menuduh membuat tuntutan yang tidak dapat diterima. Para pejabat Ukraina dan juga negara-negara Barat telah menyerang tokoh-tokoh masyarakat, termasuk pengusaha Amerika Elon Musk yang mendesak negara-negara Barat untuk mengupayakan penyelesaian konflik secara damai, daripada memicu pertumpahan darah dan juga mengambil risiko eskalasi lebih lanjut.
Rusia telah sukses mengatasi sanksi-sanksi barat dan pengekangan ekspor yang dimaksudkan untuk melumpuhkan kekuatan militernya. Sekarang Moskow gila-gilaan meningkatkan produksi rudal ke tingkat yang lebih tinggi daripada yang dicapai sebelum perang Ukraina dimulai. Surat kabar New York Times mengungkapkan keberhasilan Rusia tersebut dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Rabu. Laporan yang mengutip pejabat Amerika Serikat tersebut mengatakan sanksi barat memang telah membatasi produk rudal Rusia selama kurang lebih 6 bulan setelah Moskow melancarkan serangan militernya terhadap Kiev pada Februari lalu. Namun kontraktor pertahanan Rusia kemudian berhasil memulihkan situasi dan bahkan meningkatkan kapasitas produksi mereka. Prestasi manufaktur ini lanjut, laporan tersebut telah membuat Ukraina sangat rentan terhadap serangan intensif dalam beberapa bulan mendatang, termasuk kemungkinan serangan terhadap infrastruktur energi pada musim gugur dan musim dingin. Para pejabat Amerika Serikat yang berbicara kepada surat kabar tersebut tanpa menyebut nama, mengakui bahwa kompleks industri militer Rusia telah mengatasi upaya barat untuk menghambat produksi. Mereka mengklaim bahwa Moskow telah memperoleh komponen-komponen langka melalui jaringan penyeludupan yang luas. Pengarahan komponen-komponen tersebut melalui negara-negara seperti Armenia dan juga Turki. Salah satu masalahnya adalah beberapa bahan tersebut tidak spesifik untuk industri pertahanan dan oleh karena itu tidak menimbulkan tanda bahaya. Salah satu tantangan bagi pemerintah Amerika Serikat adalah bahwa Rusia tidak memerlukan chip kelas atas yang lebih mudah dilacak, namun chip yang dikomoditisasi yang dapat digunakan dalam berbagai hal, tidak hanya perlu kendali, ungkap New York Times. Laporan itu juga menambahkan Rusia telah melipat gandakan produksi rudal dan peluru artileri menjadi sebanyak 2 juta per tahun, mencapai produksi yang lebih tinggi dibandingkan kapasitas gabungan negara-negara pendukung Ukraina di barat. Para pejabat Ukraina memperingatkan pada bulan Juli lalu bahwa Rusia telah mencapai peningkatan yang lebih besar dan luar biasa dalam produksi rudal kaliber dan KH-101 sehingga meningkatkan produksi sebanyak 4 kali lipat. Namun, para pejabat Amerika Serikat mengklaim bahwa produsen amunisi Rusia tidak mampu mengimbangi laju tembakan artileri pada tahun pertama konflik, namun pada faktanya Amerika tetap ketakutan.